1994 Manunggal merupakan institusi pendidikan vokasi yang dinaungi oleh badan penyelenggara, yaitu Yayasan Ganesha Nusantara Medan yang diketuai oleh Haji Heri Pranoto ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video PDD UKT-PT saya. Perkenalkan, saya Rizky Elita Rosihana, SPDMM, merupakan dosen program studi teknik informatika di Politeknik Ganesha Medan. Saya sudah mengajar sejak 2019. Pada video PDD UKT-PT ini, saya akan membagikan pengalaman mengajar saya sebagai bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan membawakan mata kuliah Technopreneurship, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan memiliki misi untuk melahirkan generasi yang berpikir kritis dan mampu melihat peluang di era digital ini. Mata kuliah ini akan saya ajarkan pada mahasiswa teknik informatika semester 5 dengan metode yang saya gunakan adalah metode ceramah dengan diskusi interaktif dan juga metode studi kasus. Asesmen pada mata kuliah ini terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Salah satu CPL pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep kewirausahaan berbasis teknologi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan CPMK, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakter successful technopreneur serta mampu menjelaskan pentingnya bisnis dan apa peranan technopreneur di dalam kehidupan bermasyarakat di saat sekarang ini. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 yaitu UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS sebagai bentuk evaluasi dari proses pembelajaran yang dilakukan. Pertemuan yang akan saya bawakan adalah pertemuan kedua dengan materi karakteristik successful technopreneur dan manfaat dari technopreneur pada kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa sesi, di mana di sesi pertama saya sebagai dosen akan mempersiapkan materi terlebih dahulu, bahan ajar, lalu saya juga akan mempersiapkan kondisi kelas dan memastikan mahasiswa saya. Lalu saat memasuki kelas saya mengucap salam dan mengajak mahasiswa saya untuk berdoa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan melakukan presensi kehadiran mahasiswa. Selanjutnya saya akan membacakan CPL, CPMK dan sub CPMK pada pertemuan ini. Dan sesi kedua saya akan mengawali dengan memberikan persepsi terlebih dahulu dengan melakukan kilas ulang, kilas balik materi minggu lalu, materi sebelumnya, dan menghubungkannya dengan materi yang akan dipelajari di pertemuan ini. Selain itu saya akan memberikan contoh-contoh technopreneur yang banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat pemberian materi, saya akan menggunakan metode ceramah dan juga diskusi aktif, diskusi interaktif 2 arah dengan menampilkan slide PowerPoint guna mendukung kegiatan pembelajaran. Setelah pemberian materi dengan metode ceramah dan diskusi interaktif 2 arah, maka sebelum mengakhiri kelas, mengakhiri pembelajaran, saya akan memberikan tugas serta arahan pelaksanaan tugas. Pada pertemuan kali ini, saya memberikan tugas studi kasus kepada mahasiswa saya untuk melakukan kunjungan ke startup digital yang ada di Kota Medan. Lalu, setelah pemberian tugas dan arahan instruksi untuk melaksanakan tugas sudah dapat dipahami oleh mahasiswa, maka kelas akan saya tutup dengan refleksi diri atas pembelajaran hari ini dan diakhiri dengan salam. Mari kita lihat video bagaimana saya mengajar dengan metode ceramah dan diskusi interaktif 2 arah serta
studi kasus untuk mencapai tujuan pembelajaran dari mata kuliah Technopreneurship ini, di mana tujuan pembelajaran yang diharapkan mampu memenuhi komponen di IA, yaitu delivery, bagaimana saya menyampaikan dan memberi pemahaman materi kepada mahasiswa saya sehingga materi itu dapat diterima dan menempel serta dapat diaplikasikan ke depannya. I, interaction, di mana mahasiswa dan dosen aktif berdiskusi. Dan yang terakhir adalah assessment, yaitu penilaian dari hasil pertemuan hari ini, hasil pembelajaran guna untuk evaluasi dan perbaikan ke depannya. Selamat siang semua, masih pada semangat nih? Walaupun siangnya cukup terik ya, kita harus tetap semangat. Oke, ini pertemuan kedua kita di mata kuliah Technopreneurship. Ada baiknya kita memulai dengan berdoa dulu ya. Berdoa kita mulai sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kelas kita mulai, saya mau absen dulu ya. Teman-teman, ada yang belum datang, ada yang sakit? Ada. Siapa yang sakit? Ada semua? Ada. Saya absen dulu ya. Jikri Arfanda, Ayu Nandita Tanjung, Herianto, Intan Matia, M. Raihani Nirbusa Cariago. Seperti biasa saya akan menyampaikan capaian pembelajaran. Harapannya kita dengan kelas ini kita mulai, adik-adik semua itu bisa menguasai konsep dan karakteristik serta prinsip Technopreneurship. Memahami bagaimana sih karakter dari seorang technopreneur yang sukses itu. Mampu melihat peluang bisnis, menganalisa peluang bisnis. Nah, sebelum kita masuk nih ke materi kita selanjutnya, ada baiknya kita coba flashback kembali materi kita minggu lalu. Minggu lalu itu kita belajar tentang Technopreneur, perkenalan Technopreneur. Siapa yang masih ingat apa itu Technopreneur? Siapa? Balik coba kamu duluan. Technopreneur adalah seorang wirausahaan yang menggabungkan teknologi dan kewirausahaan untuk menciptakan bisnis baru, untuk mengembangkan bisnis yang sudah ada dengan memanfaatkan teknologi, dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Oke, siapa lagi? Siapa tadi? Oke, coba. Seseorang yang membuat sebuah peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Oke, benar. Technopreneur itu penggabungan dari teknologi dengan kewirausahaan. Hasilnya adalah solusi digital. Contohnya lagi, ini yang paling sering kita hadapi, terutama yang suka lapar tengah malam. Mau keluar takut, apalagi zaman sekarang ini begal ya. Nah, kalau lapar kita tinggal GoFood, tinggal Shopee Food, tinggal Grab Food. Lebih efisien, bahkan lebih hemat, ada vouchernya lagi kan. Orang perempuan itu paling pandai masalah voucher soalnya. Seiring dengan teknologi, maka muncul istilah yang namanya Technopreneur, di mana seorang wirausaha itu mengembangkan usahanya dengan memaksimalkan fungsi dari teknologi yang sudah ada yang berkembang. Dengan adanya teknologi, maka usaha untuk membuka usaha itu lebih mudah, lebih fleksibel. Kalau dulu kita buka usaha itu modalnya besar, harus punya toko. Kalau sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi. Contohnya kayak startup digital itu kayak Shopee misalnya. Pasti banyak, apalagi yang perempuan doyan sekali belanja di Shopee. Kalau dulu mau beli apa-apa harus ke pasar dulu, harus ke pajak dulu. Kalau sekarang tinggal duduk tenang di rumah, klik, barangnya sampai. Bener nggak?
Terbantu nggak konsumen dengan adanya teknologi? Bantu. Kalau pelaku usahanya terbantu tidak? Bantu. Dari sisi mana dia terbantu? Bisa lebih efisien. Lebih efisien. Apalagi? Hemat waktu. Hemat waktu dan hemat biaya. Kalau kita buka toko kita harus nge-stok banyak-banyak. Kalau isi tokonya kosong orang nggak tertarik masuk ke toko kita, benar nggak? Benar. Kalau kita pajang, misalnya kita jual nih, contohnya kayak di Shopee, di Tokopedia, orang tahu nggak itu yang kamu pajang ada atau nggak stoknya? Nggak tahu. Jadi orang kalau misalnya modalnya kecil atau hanya reseller doang, dia bisa cuma tampilkan produk-produk dari supaya media. Ketika ada orderan masuk, baru dia belanjakan, sehingga meminimalisir pengeluaran biaya. Belum lagi resiko kalau misalnya barangnya rusak karena terlalu lama nggak terjual. Jadi sangat membantu sekali untuk kewirausahaan. Maka kenapa ada timbul teknopreneur. Oke. Kalau kamu ingin jadi seorang pengusaha, sikap seperti apa yang harus kamu miliki biar kamu itu sukses, terutama dalam teknopreneur? Harus bertanggung jawab. Tanggung jawab. Cuma itu? Harus pintar mengelola uang. Pengelolaan uang. Hanya itu? Ada lagi yang mau nambahin? Oke? Bekerja keras. Oke, siapa lagi yang mau nambahin? Satu lagi harus menjadi sikap leadership. Leadership. Ya. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Optimis. Oke. Yang harus kita pahami seperti ini. Buka usaha itu mudah. Benar nggak? Ada duit, buka usaha gampang. Kalau kita orang kaya, buka usaha 10 juga gampang. Yang sulit itu adalah dalam mengelola dan mempertahankannya terutama. Nah, kalau kita tidak memiliki sifat-sifat karakter yang seperti saya tampilkan di slide, usaha kita itu cuma terbuka, habisnya tutup. Yang pertama itu inovatif dan visioner. Seorang pengusaha itu harus mampu berinovasi. Karena di dalam usaha itu ada yang namanya pesaing. Gak jarang kita ini punya usaha, punya suatu produk nih, viral, ikut gak? Ikut. Pasti ada yang ikut. Nah, kalau produk kita ini diikutin, yang ikut itu sama persis atau ada kasih kelebihan lain? Pasti ada kelebihan. Maka pesaing menimbulkan inovasi baru. Sehingga bagaimana caranya agar produk kita ditinggalkan, lalu konsumen pindah ke produk yang dia. Oke. Yang kedua itu berani mengambil resiko. Manusia ya, itu banyak sekali kalau mengambil produk, nanti gagal gimana? Aduh, kalau misalnya usaha yang saya buka ini tutup, gimana? Modalnya udah keluar gitu. Tapi bukan berarti kalau kita pun berani ngambil resiko tanpa perhitungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke problem solver. Siapa yang tamat ini? Ya contohnya seperti yang tadi saya bilang, zaman dulu kita sulit untuk cari makan tengah malam, takutan. Nah, tapi lihat pendiri Grab, Gojek, Shopee Food, ini suatu peluang bagi mereka. Mereka ciptakanlah GrabFood, mereka ciptakanlah GoFood. Mereka hire driver. Mereka kerjasama sama masing restonya. Sehingga jam berapapun kita kelaparan kita bisa tetap makan. Termasuk solusi nggak apa yang diberikan pihak GoFood atau GrabFood? Itu yang dimaksud dengan problem solver. Bisa dipahami ya?
bisa. Oke, kita selanjutnya masuk ke adaptif dan fleksibel. Seorang teknopreneur itu harus bisa beradaptasi. Dia harus fleksibel, dia nggak kaku. Sekarang kemajuan zaman sudah wow sekali. Nah, orang tua saya ini seorang pengusaha buka toko sepatu. Saya bilang, Mama kenapa nggak coba jualan di Shopee aja, di Tokopedia aja? Aduh, saya dorong mama udah nenek-nenek sih nggak ngerti katanya. Tapi nanti nonton dong, gimana ya jual beli sekali. Orang sekarang udah banyak belanja pakai Shopee. Gitu. Maka kalau kita nggak bisa beradaptasi, nggak fleksibel, nggak mau belajar dengan kemajuan teknologi, padahal mama saya tuh tokonya terkenal sekali di kampung saya gitu. Seiring perjalanan waktu, apa-apa kita udah tinggal Shopee, apa-apa tinggal belanja di Lazada, lebih murah, pakai voucher lagi, tambah murah lagi. Dari songkir lagi, jangan sampai rumah kita tinggal tenang, nggak perlu ninggalin keluarga, nggak perlu ganggu pekerjaan kita yang lain, nggak perlu antri, kan nggak repot, nggak capek-capek, nggak mau tenaga. Sehingga kalau misalnya kita seorang pengusaha tidak bisa manfaatkan teknologi, kita akan kalah. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 5, gigih dan resilient. Gigih, tidak mudah menyerah. Yang namanya buka usaha itu tidak ada yang mudah. Apalagi di 1, 2, 3 tahun pertama itu sangat berat. Cari pelanggan, meningkatkan trust, kepercayaan pelanggan ke kita, menaikkan brand kita. Memang betul-betul harus gigih, terutama untuk brand ini yang mempertahankan kualitas. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Oke. Tugas. Oke, saya mau kalian bagi jadi beberapa kelompok. Kalian pilih startup yang ada di Medan. Itu banyak teman-teman yang saya contohkan tadi. Iya, tadi. Atau mungkin kalau bisa ke kantor Grab, ke kantor Gojek untuk sharing, untuk kunjungan, untuk bertanya, diskusi, wawancara dengan mereka. Oke? Lalu kalian buatkan suatu laporan yang berisi tentang profil, karakter, skill dari pemimpinnya atau dari foundernya. Terus apa sih dampak usaha mereka itu berdiri, apa dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat. Lalu satu lagi yang paling penting, refleksi diri. Dari kunjungan kalian itu, apa yang kalian dapatkan untuk diri kalian yang membuat kalian tuh punya ide, oh saya jadi pengen buat seperti ini contohnya, karena ngeliat ini saya jadi, oh nanti saya bisa lah jadi buat begini juga, atau saya mau modifikasi lah jadi lebih hebat. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Gampang lah itu, nggak sulit itu. Dengan adanya teknologi sekarang banyak perubahan-perubahan. Bahkan mindset pun banyak yang berubah. Ini termasuk perubahan. Itulah kenapa dibilang teknopreneur itu bukan cuma sekedar bertahan, bukan cuma sekedar usaha itu bertahan, tapi juga bagaimana menciptakan inovasi baru, perubahan baru, mindset baru. Tapi tentu yang harus yang positif. Ya diharapkan positif, walaupun kita tidak bisa menafikan bahwa banyak teknologi itu membawa dampak buruk juga kan. Oke, terakhir ini refleksi. Coba kalian ingat, kalian pikirkan, kalian lihat diri kalian flashback. Apa sih masalah yang ada di sekitar kalian yang bisa kalian ubah menjadi solusi digital? Sebelum kelas kita tutup, coba ada yang tahu nggak, yang bisa jawab nggak?
apa ya yang ada di sekeliling kalian yang bisa kalian ubah menjadi solusi digital. Apa? Papan tulis digital. Oke? Ada lagi? Oke, sekarang ini juga misalnya kamera bel rumah udah pakai kamera kan bisa ngomong. Itu kan suatu juga teknologi. Dan itu yang mengeluarkan itu namanya teknopreneur kan, dia memanfaatkan teknologi buat usaha, memanfaatkan teknologi. Dan itu suatu problem solver. Kalau dulu kita cuma belajar apa ya, kita intip siapa ya. Kalau sekarang kita tahu ini bahaya nggak nih kalau kita buka. Zaman sekarang kriminal udah sangat meningkat. Jadi kalau ada bel kamera itu kan sangat membantu. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah Bu, paham. Sudah paham? Untuk tugasnya sudah paham? Minggu depan bisa saya terima, bisa kita presentasi. Oke. Saya rasa pertemuan kita sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih juga untuk aktifnya. Semoga pertemuan hari ini itu membawa hal-hal bermanfaat. Amin. Oke, kelas saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang dosen, saya memiliki misi menjadi seorang dosen yang tidak hanya sekedar cakap memahami teori, namun juga mampu mengaplikasikan ilmu yang saya miliki dan saya ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya merasa memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik profesi saya dengan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan positif. Tadi kita sudah melihat video unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya di bagian pengajaran. Sebagai seorang dosen, kita semua mengetahui bahwa dosen juga memiliki kewajiban Tridharma lainnya, yaitu bagian penelitian dan publikasi serta pengabdian masyarakat. Saya memiliki mission statement di mana pengajaran itu 40%, penelitian dan publikasi 30%, dan pengabdian masyarakat 30%. Untuk bagian penelitian dan publikasi, saya juga aktif menulis buku dan sudah memiliki 12 buku kolaborasi, di mana ke-12 buku ini sudah terdaftar, terregistrasi di ISSBN dan juga memiliki HQ. Saya juga menulis beberapa modul ajar serta memiliki beberapa jurnal yang sudah dipublikasikan. Untuk pengabdian masyarakat, saya juga aktif melakukannya, seperti melakukan pendampingan kepada UMKM ataupun melakukan pendampingan pelatihan SDM, sumber daya manusia. Saya juga pernah menjadi narasumber dalam kegiatan penyuluhan dan diskusi publik terhadap kesejahteraan hewan, terutama hewan ternak. Saya juga pernah beberapa kali menjadi narasumber dan juga inspirator yang diliput oleh media TV maupun media cetak, seperti dalam siaran Bingkai Sumatera oleh DAI TV, ataupun kegiatan-kegiatan sosial seperti street feeding, sterilisasi, dan lain-lain yang diliput oleh Kompas TV, serta media cetak lainnya seperti Tribun, Harian Analisa, dan lain-lain. Adapun karya monumental saya adalah salah satu buku yang saya tulis, yaitu Pengantar Ekonomi, di mana saya menjadi penulis pertama dan memegang haki serta sudah cukup banyak disitasi. Selain itu, di luar buku, di luar karya ilmiah, saya juga memiliki karya monumental lainnya, yaitu saya merupakan salah satu pencetus diterbitkannya surat edaran pelarangan konsumsi daging hewan di luar hewan ternak, seperti pelarangan konsumsi daging anjing dan kucing yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan. Selain di kegiatan pengajaran ataupun aktivitas selaku dosen, saya juga seorang aktivis kesejahteraan hewan. Saya juga founder Pecinta Kucing Medan, salah satu komunitas pecinta kucing di Medan, yaitu PKM, berdiri sejak 2015. Selain itu, saya juga sekretaris Animal Voice Indonesia yang terdaftar di Kemenhumkam sebagai Yayasan Suara Satwa Indonesia, dan ini sudah berjalan sejak 2019. Sesuai dengan misi saya itu ingin menjadi dosen yang
tidak sekedar cakap teori, tapi mampu mengaplikasikan ilmu yang saya miliki dan saya ajarkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Kecintaan saya terhadap hewan membuat saya banyak berbaur dan banyak mengenal para pecinta hewan, termasuk pecinta kucing dan pecinta anjing. Nah, dikarenakan circle saya dikelilingi oleh para pecinta hewan ini, membuat saya melihat suatu peluang bisnis dan membuat saya membuka bisnis pet shop yang saya namai dengan nama Amor Pets Care, yaitu Amor Pets Care ataupun lebih banyak dikenal dengan nama rumah kucing. Saya juga memaksimalkan teknologi di dalam bisnis saya ini dengan membuka akun penjualan di beberapa marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, TikTok, dan lainnya. Saat ini bisnis saya sudah memiliki cukup banyak pengikut, termasuk di salah satu marketplace yaitu Shopee sudah memiliki pengikut hampir 20.000 pengguna. Sehingga dapat dikatakan teknopreneurship yang saya ajarkan itu sudah teraplikasikan dalam kehidupan saya. Demikianlah video PDD UKT-PT ini saya buat guna untuk kebutuhan Cerdos. Besar harapan saya video ini dapat menaikkan nilai saya sehingga bisa lulus pada sertifikasi dosen 2025 gelombang 1 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.